Salam Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada yang mengikuti ibadah live streaming ini dari rumah atau dari tempatnya masing-masing. Pada hari ini kita mengikuti ibadah Prapaskah yang pertama. Jadi hari ini masa Raya Paskah yang dimulai dengan Rabu Abu. Hari Rabu kemarin sudah kita masukin dan sesuai dengan kalender gerejawi yang dikeluarkan oleh PGI, hari ini kita melaksanakan ibadah hari Minggu Prapaskah yang pertama. Oleh karena itu, atas nama Majelis Jemaat GKST Gloria, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang turut serta beribadah pada kesempatan ini, secara khusus bagi mereka yang berasal dari jemaat yang lain dan berkenan untuk ikut serta dalam ibadah Minggu Prapaskah yang kita laksanakan secara live streaming ini. Semoga ibadah hari ini memberikan kekuatan, iman dan pengharapan kepada kita untuk melanjutkan kehidupan kita, secara khusus di masa pandemi yang masih kita jalani ini. Kami mengucapkan selamat beribadah. Sebelum kita beribadah, mari kita masuk saat teduh. Mari kita bangkit berdiri. Kita ucapkan narasi pembukaan secara berbalasan. Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Benar, Tuhan, kami tak mungkin bertahan hidup tanpa kasih-Mu yang besar dan luas itu. Hati kami bersyukur karena pertolongan-Mu tetap nyata. Kami memuji-Mu ya Tuhan, ya Allah kami. Tak berkurang sedikit pun kasih sayang-Mu kepada kami. Engkaulah yang layak kami sembah dalam hidup kami. Engkau tuntun dan pelihara kami hingga pada hari ini. Hanya untuk mengalami kuasa dan keselamatan-Mu. Jaminan keselamatan-Mu meneguhkan hati kami. Untuk menjaga hidup di masa yang akan datang tanpa takut dan cemas. Terpujilah Engkau, Tuhan kami, haleluya. Dimuliakanlah nama-Mu seterusnya dan selamanya, haleluya.
Tuhanlah yang empunya langit, bumi, dan segala isinya. Dialah yang menentukan segala arah dan tujuan sejarah kemanusiaan kita. Jadilah ibadah kita saat ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terimalah salam ilahi. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih anaknya Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu Allah. Haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Silakan. Jalan penderitaan Kristus. Kami akan membacakannya dari Matius 16 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28 demikian. Sejak masa itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Saudara-saudara, setelah kita mendengarkan narasi penderitaan Kristus, marilah dengan muka yang tertunduk dan hati yang tertuju kepada Tuhan, bersama-sama kita memohon belas kasihan dan pengampunannya. Diberi kesempatan kepada jemaat untuk mengakui dosanya secara pribadi.
Tuhan, betapa hinanya kami di hadapan-Mu. Hidup kami berlumuran dosa. Tolonglah kami Tuhan. Bersihkanlah hidup kami dari noda dosa yang mencemari diri kami sebagai gambar-Mu. Engkaulah yang empunya segala hormat, belas kasihan dan kemurahan hati, yang tidak akan pernah meninggalkan umat-Mu menjadi lemah dan gagal, hancur dan binasa. Ya Tuhan, kepadamu kami mengaku. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya dengarkanlah amanat hidup baru yang tertulis dalam Roma 13 ayat 12 sampai 14 demikian. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dengan perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ku berbahagia, yakin teguh, abadi kepunyaanku. Akhirnya ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan memberi kesempatan pujian solo dari Ibu Gembala.
terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Buat tangan pura-pura mewali, ku sabemo pembaia dan akadagoku ane wali tempo mi daratamo kuaya kuasami mencore parayaku tempompue manoto madago desa oyo pikura tandaya mancuara pipa kutodo meaya tempompue madago mamoto. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bu Gembala. Tuhanlah yang dimuliakan melalui pujian hari ini. Baik saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita siapkan pembacaan Alkitab dari Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 27. Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Sebelum membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur boleh bersekutu dalam ibadah yang meskipun kami laksanakan secara live streaming, tapi Tuhan berkenan atas ibadah dan persekutuan. Secara khusus ketika kami memulaikan masa Raya Paskah yang dimulai dari hari Rabu, dan kami pada hari ini memasukinya pada minggu pertama, minggu Prapaskah yang pertama. Kami akan merenungkan firman untuk menghayati kedalaman kasih Allah dalam kehidupan kami yang penuh dosa, yang penuh dengan kecemaran, kejahatan. Tuhan, berkenanlah atas kami. Kiranya kuasa-Mu yang kuasa Roh-Mu yang kudus menyertai kami, sehingga kami mampu untuk mengerti kehendak-Mu dan terutama dapat melakukan maksud dan tujuan daripada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka seluruh hati dan hidup kami bagi hadirnya firman Tuhan saat ini. Amin. Shalom,
Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Keluaran pasal 18 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berbunyi, pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Tak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang, dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau mewakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Dapatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya seperti segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara, tema khotbah pada ibadah Minggu Prapaskah yang pertama hari ini ialah iman dan moralitas. Lagi-lagi kita berbicara soal iman. Saudara-saudara, ada seorang bapak buta, dia ingin mengalami kesembuhan, dia pergi kepada seorang pendeta. Dia masuk ke ruang kerja pendeta, lalu kemudian dia menyampaikan maksudnya, Bapak Pendeta doakan saya ingin sembuh supaya saya bisa melihat, saya selama ini buta. Lalu kemudian Pak Pendeta meresponnya, menanyakan bagaimana dia datang. Bapak, bagaimana Bapak datang ke tempat ini? Lalu dengan penuh kesungguhan, si Bapak yang buta ini mengatakan, saya datang ke sini dengan iman. Pendeta kagum. Lalu kemudian menyampaikan begini, dengan iman yang sama, maka kamu akan sembuh. Kemudian si orang buta ini merasa senang. Lalu kemudian dia permisi sebentar keluar dari ruangan kerjanya pendeta dan memanggil anaknya, Iman, sini kamu. Kenapa kamu nggak bilang bahwa kamu ternyata bisa menyembuhkan Bapak selama ini? Anaknya bingung apa yang dimaksud dengan bapaknya. Setelah itu
dia masuk lagi. Pendetanya mengatakan, bukan iman nama anakmu yang akan menyembuhkan, melainkan iman percayamu kepada Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas iman dan hubungannya dengan moralitas, suatu ekspresi iman yang kemudian dapat dilihat orang. Karena menurut saya, iman tanpa sebuah kehidupan yang punya nilai-nilai moral sama dengan kata Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita harus menghubungkan iman itu ke dalam atau dengan apa yang disebut perbuatan-perbuatan yang hari ini kita jabarkan dalam nilai-nilai moralitas. Jadi saudara-saudara, iman tanpa moralitas itu aneh, itu sesuatu yang tidak bisa kita mengerti ya, karena iman harus ditunjukkan lewat perbuatan-perbuatan dan lewat nilai-nilai moral itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada soal iman, apa sih iman itu? Apakah iman sama dengan percaya? Percaya itu adalah sebuah pengakuan terbuka. Karena itu dalam Alkitab, biarlah engkau mengaku dengan mulutmu, artinya mengungkapkannya secara nyata. Ya, nyata dalam hal ini ialah melalui mulut kita. Memang tidak harus lewat perkataan yang kedengaran, karena orang bisu kan tidak bisa menyampaikannya lewat kata-kata secara verbal, tapi mereka bisa memberi isyarat. Tapi intinya kepercayaan adalah suatu pengungkapan. Iman adalah bagian daripada kehidupan yang intim dengan Tuhan. Jadi dia lebih dalam. Karena apa? Karena iman itu mau menunjukkan bagaimana kita percaya kepada Tuhan, mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah orang yang lemah terbatas, bahkan juga orang yang penuh kekurangan. Sehingga kita menaruh hidup kita ke kekuasaan Tuhan, ke tangan Tuhan yang Maha Kuasa untuk dipulihkan, diperbaiki. Sehingga kalau kita mengimani Tuhan, kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Atau lebih jauh lagi, iman itu adalah sebuah suasana hati dan pikiran yang sungguh tertuju kepada Allah dengan satu catatan ini: menerima apapun yang Allah perbuat. Saudara-saudara, kalau iman kita itu tidak sampai meyakini apa yang kita jalani hari ini adalah perbuatan Tuhan, itu kadang-kadang kita akan gelisah. Mungkin juga kita bisa stres. Ya, kenapa saya hidupnya sampai begini? Saya kira kalau kita mau cari jawabannya tidak akan pernah dapat. Tidak akan pernah selesai. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa, Tuhan, Engkaulah yang mengatur hidupku. Kami berjuang, kami berencana. Seperti dikatakan dalam Yakobus juga, Tuhan yang menentukan. Jadi semua manusia berencana, tapi Tuhan jualah yang menentukan. Jadi iman itu adalah sebuah kehidupan yang benar-benar berada dalam relasi yang kuat dengan Tuhan. Ekspresinya lewat percaya, lewat perbuatan. Jadi itu mengenai iman. Lalu kemudian moralitas adalah suatu tindakan, suatu langkah. Nah, hari ini pembacaan tadi mau menggambarkan dua hal itu. Dua hal itu. Jadi secara khusus pada ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22. Ya, di situ ayat-ayat mengenai nasihat daripada mertua Musa supaya Musa melakukan sesuatu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menarik ya. Kalau kita baca dari ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-27 tadi, Musa melakukan suatu pekerjaan besar setelah dia dipilih menjadi raja. Lalu kemudian secara bertanggung jawab, dia menangani perkara-perkara di dalam bangsanya. Siapa yang datang dia layani satu persatu. Ada yang kemudian menunggu, lalu kemudian bersabar, ada yang sampai sore, mungkin juga harus kembali untuk datang lagi karena perkara-perkara yang ditangani oleh Musa juga belum selesai. Yitro sang mertua yang bijaksana lalu memberikan nasihat, Musa, kalau kamu melakukannya seorang diri itu berat. Itu akan membuat kamu kecapean juga. Sehebat-hebatnya manusia, kalau dia bertindak seorang diri, dia pasti tidak mampu. Manusia, catatannya di sini adalah kita manusia, kita masih penuh kekurangan. Ya karena itu mertua Musa lalu kemudian memberikan nasihat. Pilihlah dari antara bangsamu, ya,
orang-orang yang cakap. Yang kedua, orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, lalu kemudian orang-orang yang rendah hati. Lah, dan terakhir adalah orang yang tidak menerima suap. Suatu catatan sebagai sebuah nasihat pada masa itu yang sangat brilian. Ya, Yitro menjabarkan suatu kriterium, suatu aturan dalam tanda petik mengenai kepemimpinan yang memang bagi saya harus kita katakan luar biasa pada zaman itu loh. Ya. Nah, saudara-saudara, lalu kemudian Yitro mengatakan, pilihlah mereka, lalu tempatkanlah sebagai pemimpin dalam suatu kelompok dengan jumlah 1.000 orang, satu orang yang memimpin. Kemudian di bawahnya itu yang 100 orang, satu pemimpin. Di bawahnya lagi 50 orang, satu pemimpin. Dan terakhir 10 orang, satu pemimpin. Suatu kepemimpinan berjenjang yang sebenarnya sampai sekarang kita praktekkan. Sebuah pola untuk mengelola organisasi, bahkan juga mengelola kelompok yang kita wujudkan seperti itu sampai sekarang. Mau di organisasi manapun, terutama di gereja. Jadi gereja ada kepemimpinan, majelis, di bawah majelis ada komisi, terus ada lagi bidang-bidang. Ini mencerminkan pola yang pada, ya bukan cuma ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu sudah dipikirkan oleh Yitro, ya, seorang yang kemudian menjadi mertua Musa. Jadi saudara-saudara, saya melihat sungguh luar biasa pengajaran yang diberikan oleh Yitro kepada Musa. Yang pertama yang diajarkan oleh Yitro adalah supaya, di ayatnya yang ke-21 sampai 22, supaya orang itu, apa dikatakan, cakap. Jadi saya bacakan secara rinci ayatnya yang ke-21. Demikian. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya. Lalu kemudian, dan yang benci kepada pengejaran suap, tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jadi pertama cakap, takut, kemudian dapat dipercaya, lalu yang berikut tidak menerima suap. Saudara-saudara, kita kalau tidak ada iman, bagaimanapun kita menjaga kinerja, kita juga akan terperosok dalam langkah-langkah yang merugikan orang lain. Ya, jadi sekali lagi saya pernah menjabarkan suatu teologi dari Max Weber yang disebut etos kerja Kristen. Saya hubungkan dengan penelitian, saya sudah beberapa kali kalau tidak salah ingat menyampaikan ini, penelitian yang dilakukan oleh Profesor Daniel Treisman. Nah, dia kemudian meneliti beberapa negara tentang korupsi, level-level, indeks korupsi, level-level korupsi. Jadi dalam jurnal internasional itu, dia mengatakan negara-negara yang populasinya atau jumlah penduduknya banyak dari kalangan gereja Protestan, dia meneliti itu mengatakan level korupsinya rendah atau kecil. Nah, ada seorang teman saya yang melakukan studi doktoral berbicara soal korupsi, lalu kemudian meneliti mengapa sampai level korupsi di negara-negara yang populasi Protestannya besar atau mayoritas, lalu kemudian rendah level korupsinya rendah. Rupanya dia melacak sampai kepada prinsip yang dijabarkan oleh Max Weber, etos kerja Kristen, di mana bagi kita diajarkan Weber, bekerja itu adalah ibadah. Sehingga apapun yang kita lakukan sebagai bagian dari pekerjaan kita, kita mengingatnya sebagai suatu penyembahan kepada Tuhan. Nah, ini kemudian mendorong orang untuk tidak melakukan apa yang namanya korupsi, karena korupsi itu bertentangan dengan ajaran Tuhan dan itu menodai penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi itu menarik, saudara-saudara ya. Jadi apapun kinerja kita,
dengan seluruh langkah-langkah besar yang kita lakukan, kalau tidak dilingkupi oleh atau tidak dipandu oleh iman, bisa terjerumus pada kejahatan atau kesalahan-kesalahan. Jadi penting sekali kita mengingat iman, karena kalau kita tidak mempunyai iman, saudara-saudara, saya memberikan beberapa contoh begitu ya. Kalau kita tidak mempunyai iman, maka orang akan mudah lupa akan kasih setia Tuhan. Kalau tidak punya iman ya, karena itu dia merasa kurang dalam hidup ini. Sudah dikasih umur, bahkan sudah dikasih pekerjaan, sudah dikasih ini, itu enggak pernah puas. Manusia itu memang tidak pernah merasa puas. Tolong ingat baik-baik ini. Ya, mungkin saudara tergolong salah satu orang yang mudah mengeluh, ya, karena tidak punya ini dan itu. Padahal kalau kita mencermati apa yang sudah Tuhan berikan kan banyak. Ya, tapi itu manusia tidak pernah puas. Karenanya kalau tidak kita kembali kepada soal ini, soal iman, maka kita tidak akan pernah puas atau melupakan. Dulu kita minta Tuhan berikan kami ini, berikan itu, sampai rumah diberikan oleh Tuhan, tapi tetap kita mengeluh. Seolah-olah kita melupakan kebaikan Tuhan. Israel adalah pelajaran penting bagi kita karena sering melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, karena itu dalam Ulangan 7 ayat 9 dikatakan begini, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ingat, janji Tuhan tidak pernah berubah, ia setia. Ya, ia selalu setia. Kalau Alkitab berbicara tentang janji Tuhan, selalu dihubungkan dengan Tuhan itu setia. Ia yang setia pada janjinya kepada beribu-ribu keturunan, bukan cuma keturunan 1 sampai 7, beribu-ribu keturunan. Karena itu saudara-saudara, pegang iman supaya ada rasa syukur di hati. Yang kedua, orang yang tidak punya iman mudah sekali melanggar kekudusan Tuhan, melanggar firman Tuhan, melanggar semuanya. Hidup kita banyak yang jadi berantakan karena kita suka melanggar firman Tuhan, suka melanggar itu. Ya, kita berada dalam sebuah konteks yang serba maju. Ya, dengan kemampuan-kemampuan yang sudah menghasilkan teknologi luar biasa. Ibadah mulai disepelekan, firman Tuhan tidak mulai lagi dilakukan. Jadi, kalau tidak punya iman, kita akan makin terdorong untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, dan itu akan menghancurkan kehidupan kita, saudara-saudara. Karenanya dikatakan dalam Imamat 22 ayat 32, janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel, sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Jadi ingat baik-baik gitu ya. Orang yang tidak punya iman itu juga iri hati. Ya, dalam Alkitab itu Maria dan Harun, terutama Maria, pernah iri hati. Lalu kemudian Maria berkata kepada abangnya Harun, loh kok hanya si Musa sih yang bisa melakukan ini dan itu sebagai perintah Tuhan. Oh, kita juga bisa. Lalu kemudian mereka melanggar jabatannya yang harusnya mendampingi Musa. Kemudian mereka melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh Musa. Tuhan marah, memanggil mereka bertiga dan membuat Maryam ya, saudara Musa, kemudian kena kusta. Lalu dia minta ampun, tapi Tuhan mengatakan ya tidak mudah untuk kemudian memulihkan. Kamu harus mengasingkan diri. Lalu dia kemudian pergi ke suatu tempat mengasingkan diri, dan setelah itu baru dia sembuh. Jadi iri hati ini sesuatu yang nyata ya, di mana-mana ada ya. Saya tidak usah menjabarkan ya, kita bisa melihat dalam kehidupan kita, atau mungkin kita adalah orang yang iri hati. Hari ini saya mau mengatakan, berantas itu dengan iman. Hanya dengan iman maka kita tidak akan mudah kemudian cemburu, iri hati akan kelebihan-kelebihan orang lain. Orang kalau tidak punya iman mudah sekali kemudian iri. Kemudian saudara-saudara mengeluh seperti yang saya singgung pertama tadi ya. Bangsa Israel selalu bersungut-sungut, selalu mengeluh walaupun Tuhan menolong mereka. Ya, jangan lupa bahwa Tuhan tidak pernah untuk tidak bertindak. Dia selalu bertindak untuk kebaikan-kebaikan kita. Jadi itu iman ya, kemudian melahirkan sebuah prinsip, dan karenanya ditambahkan dengan beberapa hal yang lagi. Panggillah orang-orang yang beriman, di mana iman itu diwujudkan melalui sebuah attitude ya, sikap yang jelas, cakap. Cakap ini artinya orang yang
punya wawasan. Ya, saya menjabarkannya sebagai orang yang mau belajar. Saya pikir-pikir kenapa bukan pertama-tama Yitro mengatakan kepada Musa, carilah orang yang takut Tuhan dulu, tapi cakap. Penting sih takut Tuhan, tapi juga bukan berarti bahwa itu nomor 2. Cakap ini artinya orang yang terampil mau belajar, ya, mau mendengarkan masukan. Ya, jadi kalau hidup ini tidak pernah mau belajar itu susah berkembang. Ya, saudara-saudara, saya sendiri kalau melihat pengalaman, itu kalau tidak mendengarkan nasihat-nasihat orang itu susah berkembang. Ya, saya cerita sedikit ya, gaya khotbahnya itu dulu kaku sekali, betul kaku. Mulai dari dulu saya tugas vikaris di Mori, lalu kemudian dipindahkan ke Palu, itu saya dulu susah sekali untuk bisa fleksibel seperti ini, kaku. Sampai kemudian saya datang ke Jakarta, lalu pernah melayani di sebuah jemaat di GPIB Petrus di Petojo, lalu pernah juga di cabangnya, waktu itu Bajem di Dadap, kemudian berkenalan dengan seorang pendeta GPIB senior, pernah juga menjadi salah seorang majelis di GPIB, di sinode GPIB. Nah, dia waktu itu sebagai senior mengajarkan saya, setelah dia mendengar khotbah apa yang dia bilang, Pinehas, kamu masih muda, ubah gaya khotbahmu. Ubah gaya khotbahmu. Saya kaget. Ada orang yang menyampaikan seperti itu. Kalau begini caramu, kamu tidak, dalam tanda petik, tidak akan laku. Ya, dia bilang begini, coba kamu belajar sama pendeta-pendeta harismatik. Mereka itu disukai oleh semua orang. Ya, saudara juga pasti suka pendeta-pendeta harismatik kalau khotbah kan enak. Ya, tidak kaku, kemudian menjabarkannya enak. Oh, dulu khotbah saya kaku sekali. Saudara-saudara, kalau nggak lihat ke bawah, lihat ke atas, karena tidak berani melihat jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begini-begini saja khotbah saya. Lalu saya ditegur, kemudian saya sadar. Dia bilang, belajar sama pendeta-pendeta harismatik. Mereka itu apapun yang disampaikan menarik. Padahal dia bilang begini. Nah, dulu dia katakan begini. Padahal mereka studinya itu cuma 1 tahun, kadang-kadang ada yang cuma 3 bulan, 1 tahun. Kalau sekarang sudah wajib mereka harus STH ya. Bahkan saya lihat beberapa pendeta dari kalangan Pentakosta dan harismatik udah memiliki studi yang luar biasa, Tapi dulu begitu, mereka studinya sesingkat itu, tapi menarik. Dan kadang-kadang mengulang-ulang hal yang sama, tetapi juga tetap menarik. Kita, dikatakan oleh pendeta M.A. Sihite itu begini, kita belajarnya dulu sampai 5 tahun, bahkan ada 6 tahun, 7 tahun. Teologi kita dalam, pembimbing ke dalam Alkitab, teologi Alkitab, bahkan juga ada teologi kontekstualnya, semuanya kita pelajari. Tapi kok kaku, tidak menarik. Enak sih penggalian pendalamannya, tapi tidak menarik. Jadi dia bilang, coba kalau kita punya performance seperti gereja-gereja, pendeta-pendeta gereja harismatik, menyampaikan teologi yang dalam, itu pasti menarik. Saya sadar waktu itu. Saya kemudian mengambil langkah untuk mengubah diri. Ya, itulah sebabnya saya, seperti yang sering saya ceritakan, saya live in di GBI 5 bulan. Untuk kemudian belajar tentang apa yang mereka lakukan. Oh, banyak yang benar. Saya mulai saat itu tidak nyinyir lagi, tidak mencelah lagi Pentakosta harismatik, karena ternyata menurut Dr. Drewes, Drewes yang kalau tidak salah menulis buku 1 Injil 3 Pekabar itu, dalam sebuah pertemuan dia menceritakan pengalamannya ketika melayani di Amerika Latin dulu, dan dia berhadapan dengan kelompok-kelompok harismatik. Akhirnya dia mengatakan, saya harus belajar dari mereka. Dia katakan kepada saya, oh Pinehas, kalau engkau melihat kelemahan mereka, engkau menjadi lemah. Tapi kalau engkau melihat kekuatan mereka, engkau menjadi kuat. Wah, saya suka sekali kata-kata itu, saudara-saudara. Dan itulah sebabnya saya terus belajar. Ya, belajar mengenai apapun dalam rangka pengembangan pelayanan, tapi juga belajar. Cakap artinya mau belajar, supaya wawasan kita luas, mau berdiskusi. Banyak gereja tidak maju-maju karena tidak mau belajar, malah mencelah. Kalau umpamanya lihat orang lain beribadah dengan cara lain, tidak bisa menerima, alergi. Saya jangankan belajar pada kelompok-kelompok Kristen yang lain, kepada agama yang lain juga saya belajar. Belajar kepada agama yang lain. Ya, supaya wawasan kita luas dan juga pergaulan kita ini terbuka. Kalau tidak begitu kita nggak maju-maju, saudara-saudara. Jadi kata Yitro kepada Musa,
pilihlah orang yang cakap. Yang kedua, takut Tuhan. Ya, takut Tuhan. Saya dulu pernah bertemu dengan seorang yang terlibat dalam pelayanan, hamba Tuhan, Pendeta Yance Sinano. Waktu itu saya berjumpa dengan dia sudah usia usur, 80 tahun lebih. Nah, kami berdiskusi dalam sebuah kegiatan, lalu saya bertanya, "Opa berapa berkeluarga?" "Oh, banyak mereka." Ya, yang paling tua sudah umur 105. Ada di Ambon. Waktu itu saya tidak tahu sekarang masih hidup atau tidak. Ya, 105 tahun. Saya bilang, "Opa masih kerja?" Kakak perempuannya masih pergi ke pasar. Dia bilang, "Kami memang keturunan dari keluarga yang umur panjang." Ya, opanya juga lebih dari 100 tahun. Ya, kemudian ibunya juga lebih dari 100 tahun. Saya bilang, "Wah, bisa-bisa opa nanti sampai 100 tahun ya." Dia bilang, "Puji Tuhan, doakan saja." Saya bilang, "Opa, apa resepnya?" Sampai kemudian keluarga opa, ya, dari opanya opa, orang tuanya, ibunya opa, panjang umur seperti itu. Dia bilang, enggak ada resep tertentu. Ya, saya bilang, olahraga biasa, makan biasa, lalu yang lain biasa. Tapi satu hal yang diajarkan oleh opa saya, ini kata opa Pendeta Yance Sinano, satu hal yang diajarkan opa siang dan malam, ya, adalah jauhi segala kejahatan dan takut akan Tuhan. Tanda sekali dia mengatakan. Saya bilang dalam hati, pasti ini yang membuat pikiran mereka stabil. Mereka tidak punya keinginan yang aneh-aneh. Karena kalau tidak ada keinginan menjauhi kejahatan dan takut akan Tuhan, wah, hidup ini akan berantakan karena keinginan kita banyak. Jadi saudara-saudara, prinsip kedua yang diajarkan mertua Musa, yaitu Yitro kepada Musa untuk mencari para pemimpin adalah takut akan Tuhan. Yang ketiga, supaya dia dapat dipercaya. Orang kalau tidak dapat dipercaya habis. Ya, hidup ini kalau banyak tipu-tipu, banyak bohong-bohong, hancur. Ya, dulu putri saya, Audrey, kalau tidak salah kelas 3, pernah dia melakukan kebohongan dan saya pikir itu fatal. Saya ambil selang, saya duduk dia, saya suruh dia berdiri di belakang rumah, selang. Saya libas dengan selang. Saudara-saudara, wah, dia menjerit-jerit. Saya tanya, "Kamu lakukan apa?" Akhirnya dia mengaku. Oh, dari situ dia tidak berani berbohong, saudara-saudara. Ya, karena bagi saya prinsip kalau berbohong hancur hidup ini, tidak akan pernah maju. Ya, jangan lakukan itu, saudara-saudara. Jangan lakukan itu. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada cerita kecil, tidak apa-apa saya sampaikan. Saya mengajarkan anak saya untuk tidak berbohong. Tapi kemudian saya kejebak. Karena begini, ya nggak apa-apa saya cerita ya. Ada orang telepon saya minta bantuan. Ya sudah, saya kasih bantuan. Minggu berikut minta bantuan lagi, saya kasih. Dia bilang, "Saya belum bisa ganti tapi saya perlu," saya kasih. Ketiga, keempat sampai 5 kali saya kasih. Setelah itu, kalau dia nelpon lagi, saya bilang sama si Audrey, "Ted," dipanggil Bu Ted, "Bu Ted, kalau ibu tante itu nanti telepon, bilang papa nggak ada." Padahal saya ada di samping telepon di kamar belajar. Sudah, nelponlah ibu itu. Mungkin menanyakan saya, "Audrey bilang apa?" "Oh, papa nggak ada." Ya sudah, dia nggak nelpon. Besoknya nelpon lagi, "Papa mana?" "Papa nggak ada." Mungkin hari ketiga nelpon lagi. Padahal saya ada di samping, di kamar belajar, kerja. Lalu kemudian hari ketiga nelpon lagi, "Papa mana?" Mungkin ibu itu nanya, "Kok papa kemana perginya?" Audrey bilang apa? Dia bilang dengan lancar sekali, "Oh, tadi papa bangun, habis bangun dia mandi, sesudah itu pakai baju rapi, lalu pergi, itu papa pergi." Saya kaget luar biasa, saudara-saudara. Padahal ada saya di samping. Saya sadar tidak boleh dilanjutkan. Setelah itu dia tutup telepon, saya bilang, "Bu Ted, mulai besok kalau tante itu telepon, bilang papa ada." Saya kira kalau kita mengajarkan sesuatu yang salah, anak-anak kita akan berkembang. Mereka akan punya kreasi. Bahaya, saudara-saudara. Jadi jangan tipu-tipu, jangan melakukan kebohongan. Orang yang bisa dipakai untuk melayani adalah orang yang dapat dipercaya. Jadi kalau flu bilang flu ya. Kalau sakit bilang sakit ya. Jangan tidak flu bilang flu, tidak sakit bilang sakit ya. Jangan, bilang aja apa adanya. Maka bukan cuma pelayanan akan berkembang, Tuhan akan membangun saya dan saudara untuk berkembang luar biasa. Lalu saudara-saudara, selain
kemudian dapat dipercaya yang dikatakan pada ayatnya yang ke-21 tadi, dan yang benci kepada suap. Ya, persoalan di negara kita kan itu, benci kepada suap. Maksud saya begini saudara-saudara, mungkin kita tidak melakukan suap, ya, tetapi mungkin kita menerima, atau mungkin orang tidak memberi suap, tapi ada perilaku-perilaku yang bisa disejajarkan dengan suap. Ya, kadangkala kita ingin melakukan sesuatu karena ingin mendapat, ya, melakukan sesuatu tanpa pamrih. Oh, dalam pelayanan jangan sama sekali kita memikirkan itu. Saudara-saudara, melayani tanpa mengharapkan bahwa kita akan dibayar, bahwa kita akan mendapatkan sesuatu, ya. Tapi ya ini bukan berarti tidak perlu transport. Kadang-kadang kan ada transport, ya. Kalau pendeta pergi kan melayani dapat transport. Tapi bukan memikirkan itu. Saya memberikan diri saya untuk melayani, hanya untuk melayani. Ini satu pengertian yang kadangkala udah menjadi bahan diskusi, tetapi saya kembali kepada Alkitab. Orang kalau sungguh-sungguh dia melakukannya dengan murni tanpa keinginan untuk dibalas, itu akan berkembang, akan maju sekali. Jadi saudara-saudara, masih banyak hal lain lagi, ya, selain ini yang disampaikan oleh mertua Musa Yitro, masih banyak lain lagi. Kalau kita tidak punya prinsip-prinsip seperti itu, tanpa iman kita akan suka sekali mengatakan bahwa saya tidak bisa padahal bisa. Saya mengatakan bahwa saya tidak punya waktu padahal punya waktu. Saya kemudian akan membenci orang lain. Saya kemudian akan mengatakan orang lain tidak benar. Saya akan iri kepada talenta-talenta kelebihan dia. Kita akan banyak lain lagi melakukan. Jadi jangan lakukan itu, saudara-saudara. Jangan lakukan itu, saudara-saudara. Oleh karena itu begini, iman itu penting. Dan perbuatan-perbuatan dari iman yang kemudian dalam konteks khotbah ini saya sebut sebagai moralitas juga sangat penting. Karena bagi saya, tanpa iman kita akan ambruk. Karena kita tidak akan mampu melakukan hal-hal yang baik. Saya akan menutup dengan beberapa penegasan. Orang-orang beriman selain yang dipaparkan oleh Yitro mertua Musa juga akan memperlihatkan kesetiaan. Kesetiaan itu awal kejayaan. Ingat baik-baik, siapa setia dia akan berkembang. Barang siapa setia pada hal-hal kecil, Tuhan akan membuat dia setia pada hal-hal yang besar. Barang siapa setia pada tanggung jawab yang kecil, Tuhan akan membuat dia mendapatkan tanggung jawab yang besar. Jadi setia, saudara-saudara. Ya, yang kedua adalah tekun. Tekun itu adalah wujud pengembangan diri yang paling dasaria, bentuk pengembangan diri yang dasaria. Tekun, apapun yang terjadi, tekun, lakukan. Hari ini belum maju, lakukan. Tekun, dan lakukan terus. Kemudian selain tekun adalah tulus. Ya, ada kesetiaan, ada ketekunan, ada ketulusan. Ketulusan itu menyelesaikan segala masalah. Ya, orang kalau tulus, perkaranya akan bisa dibereskan. Jadi kalau perkara kita sampai hari ini belum beres-beres, pertanyakan diri kita, apakah selama ini saya tulus atau tidak? Terutama untuk melakukan bagian dari pekerjaan Tuhan, tulus atau tidak. Kemudian kasih, ya, kasih itu jembatan untuk membangun relasi yang luas dengan banyak orang. Kata Alkitab, siapa melakukan kasih tidak ada yang menolaknya dan membantahnya. Bahkan kasih itu selalu panjang dan tidak punya akhir. Love never ends. Kasih itu tidak pernah berakhir. Jadi saudara-saudara, lakukan kasih. Dan yang berikut saudara-saudara, punya penyerahan diri. Kemudian rendah hati dan punya pengharapan. Penyerahan diri itu adalah sebuah keadaan di mana kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang berikut mengenai kerendahan hati. Orang yang rendah hati, dia akan punya kesahajaan. Dia punya wibawa. Dia akan dikenang oleh banyak orang. Yang memang bukan mencari hormat, tapi orang yang rendah hati, mungkin dia tidak kaya, mungkin dia susah, tapi dia punya sahaja yang tidak bisa dinilai dari uang. Yang terakhir adalah pengharapan. Pengharapan itu memberikan gairah hidup. Orang yang punya harapan selalu memberikan gairah hidup. Saya beberapa kali menyinggung soal ini, pancarkan semangat hidupmu, ya. Jadi beberapa saudara kita yang sakit tetap ya bersemangat, jangan menyerah, ya. Orang mengalami kesusahan, puji Tuhan luar biasa. Saya pernah menemukan sosok yang menjadi
panutan saya, seorang ibu janda yang susah hidupnya. Dia pergi mencari duit dengan menyuci pakaian orang, membersihkan rumah orang, kadang-kadang jualan makanan atau apapun. Tapi kalau ketemu dengan saya tanya, "Ibu apa kabar?" Apa jawabnya? "Haleluya, puji Tuhan. Tuhan itu baik bagi saya." Susah, tapi dia bicaranya semangat. Saya bilang, saya masih bisa jalan, masih bisa makan, kok murung? Saya belajar dari ibu itu, makanya ketemu siapa saja, luar biasa. Semangatnya memberikan pengharapan, apalagi kita dalam kondisi sakit ya. Itu harus dilawan bukan cuma dengan obat, tapi dengan semangat yang tinggi. Jangan menyerah. Kondisi pandemi ini sekali lagi belum berakhir, masih banyak yang terpapar. Semangatlah dalam hidup ini. Jangan sampai kita layu atau kemudian menjadi lemah karena kita tidak punya pengharapan. Iman dan moralitas, dua hal yang penting, kemudian kita pencarkan dalam hidup ini. Saudara-saudara, biarlah Tuhan memberkati langkah hidup kita selanjutnya. Amin. Mari kita masuk saat teduh untuk merenungkan hal-hal tadi. Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 1 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Tuhan atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu.
budi Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Saudara-saudara, kita akan mendoakan persembahan kita, juga kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita, dan seluruh doa ini akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berkatilah kami dengan firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berkatilah GKST Gloria Jakarta, berkatilah para pelayan-Mu, pendeta-pendeta dan juga para majelis penatua diaken. Berkatilah semua bersama-sama dengan keluarganya. Berkati seluruh jemaat-Mu Bapa dalam kesatuan kami untuk menjabarkan kasih dalam pelayanan, pengabdian, pekerjaan, serta kehidupan kami setiap hari. Kami mendoakan saudara kami dalam keadaan sakitnya, Ibu Velma Passoa Valenta, Saudara Willy Bow, Bapak Rosano Robert Bungkundapu, Bapak Max Situmorang, Penatua Rosiana Tobondo, Saudari Indah Tobondo, Diaken Risma Tadayu, Bapak Ben Druagadi, Bapak Jamie Kolompo, Saudari Lani Bajaji. Kami juga mendukung dalam doa yang sakit Ibu Selvi Timiselam, juga Saudari Tina Marpaung. Bapa, kiranya kasih karunia Allah mengalir dalam kehidupan mereka, dan biarlah ibadah hari ini juga meneguhkan kekuatan mereka. Tuhan memberkati seluruh langkah medis yang mereka jalani, obat-obatan, makanan, minuman yang mereka terima, sehingga pada akhirnya mereka menerima kekuatan melalui kesembuhan. Kami mendoakan dalam pemulihan Saudara Marcel Mangela, Ibu Penyami Sigilipu, Bapak Pendeta MC Nubi dan Ibu Ati Bungkundapu Tabiu, Bapak Adrian Turangan, Bapak Hans Tondawani. Damai, kekuatan dan kasih Allah yang penuh, kekuatan itu juga akan menyertai mereka. Kami mendoakan yang berulang tahun, tanggal 16 Februari, Ibu Rina Nubi. Tanggal 19 Februari, Diaken Risma Tadayu. Tanggal 20 Februari, Ibu Indah Puspita Torisumbi. Tanggal 20 Februari, Bapak Freddy Tonala. Tanggal 20 Februari, Ibu Velma Passoa Valenta atau Mama Abel. Tanggal 21 Februari, Ibu Harlin Pooa Kelly, ibunda dari Penatua Yurlin Pooa. Tuhan, kami juga mendoakan yang berulang tahun pernikahan tanggal 15 Februari 2021, HUT pernikahan ke-56, Bapak Pendeta MC Nubi dan Ibu Elizabeth Nubi. Tuhan menyertai memberkati semua saudara yang mengalami ulang tahun kelahirannya, juga keluarga yang menerima karunia ulang tahun dalam rentangan kehidupan pernikahannya. Damai sejahtera, bahkan keselamatan daripada Tuhan kiranya memenuhi kehidupan mereka di waktu atau usia yang mereka terima. Bapa, kami mendoakan keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan. Tuhan tolonglah mereka. Kami mendoakan pelayanan dari Gereja Pokli untuk menyatakan aksi pedulinya.
Kami mendoakan para pemuda-pemuda kami, pelayanan-pelayanan mereka. Tuhan berkati pengurus pemuda dan anggotanya. Kami mendoakan para pemuda di perantauan, dalam pelayaran, dimanapun mereka berkegiatan. Tuhan memberkati mereka dengan seluruh kehidupannya, juga pekerjaannya. Kami mendoakan orang tua kami di mana-mana berada. Kami mendoakan anak-anak kami, Tuhan tolonglah mereka, sehingga mereka mengalami kasih karunia-Mu yang besar dalam kehidupan mereka. Kami mendoakan panitia pembangunan. Kami mendoakan pos kebaktian Cibubur. Kami mendoakan para pendeta. Kami mendoakan bangsa dan negara kami. Kami mendoakan pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Kami mendoakan para aparat. Kami mendoakan para tenaga medis. Tuhan, kami juga mendoakan daerah kami di Sulawesi. Tuhan memberkati pelayanan GKST, juga pelayanan daerah penginjilan. Tuhan memberkati majelis sinode dan seluruh hamba-hamba-Mu. Baik pendeta, penginjil, gembala, angkatan, semua orang yang bertugas sebagai majelis, petugas pelayanan dimanapun melalui badan komisi-komisi, Tuhan berkati semuanya. Kami mendoakan mereka saudara yang mengalami bencana alam dan menjadi korban, baik yang di Sulawesi Barat, di Sumatera, juga yang di Sulawesi, di Jawa ini termasuk yang di DKI. Tuhan tolonglah supaya kasih-Mu melingkupi mereka dalam keadaannya yang mengalami musibah ini. Kami mendoakan rencana pernikahan Agrevin Salarupa dan saudara Han Yanto Hiam yang akan dilangsungkan tanggal 27 Februari. Kami juga mendoakan rencana pernikahan Firna Christine Natalia Kolompo dan Octavianus Parangan Lambi tanggal 20 Maret yang akan datang. Tuhan memberkati persiapan kedua masing-masing calon, bahkan juga orang tua dari kedua belah pihak, serta panitia, tim, orang yang membantu, memberkati semua persiapan-persiapan itu. Bapa di sorga, kami mendoakan semua saudara yang mengikuti ibadah live streaming ini. Tuhan memberkati mereka dalam keberadaannya. Kami mendoakan keluarga besar Yayasan El Safan. Tuhan memberkati pelayanan mereka. Kami mendoakan semua keluarga yang bersyukur hatinya, lalu dengan rindu memberikan persembahannya. Persembahan syukur, persembahan karena rasa terima kasih sebab berkat Tuhan mengalir, perpuluhan dan segala bentuk ucapan terima kasih yang mereka wujud nyatakan lewat persembahan. Tuhan berkati persembahan mereka. Tuhan berkati setiap pribadi keluarga yang memberikannya dengan sukacita. Kami mendoakan keluarga-keluarga. Tuhan memberkati keluarga muda, keluarga Posman Sidabalok, Ibu Elan Langkai. Tuhan berkati Ibu Elan Langkai dalam proses kehamilannya. Tuhan menyertai dia. Kami mendoakan keluarga Hendro Risma. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kiranya Tuhan menjawab harapan-harapan mereka. Kami mendoakan saudara-saudara kami dari jemaat lingkungan kami yang terjun dalam kegiatan, tindakan, pekerjaan, tugas-tugas medis. Dr. Alpinus Kamboji, Dr. Dian Sigilipu, Dr. Meli Stefani Pagalam, Dr. Firna Kolompo, Erwan Lawasa, Ibu Yolanda Pandaleke, Diaken Risma Tadayu, Saudari Yul Keayon, Del Yuni Hoti, dan yang lain-lainnya. Tuhan, tolonglah mereka. Tuhan lindungi mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya dan juga wabah COVID ini. Terima kasih Bapa, seluruh hidup kami hari ini kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mempersembahkan seluruh doa kami dengan mengakhiri doa ini di mana kami mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok fakta jemaat hari ini, Minggu 21 Februari 2021.
Kami mengucapkan terima kasih kepada yang pertama pelayan firman, Pendeta Penihas Jenjengi, majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanan. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam warta dan pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan, hari tanggal Minggu 28 Februari 2021, pukul 10 WIB. Pelayan firman Pendeta Yerni Kasim Pasambaka. Ibadah minggu depan dilaksanakan secara onsite di Kapel RSPGI Cikini dengan pembatasan kehadiran maksimal 30 orang. Ibadah ini juga akan disiarkan secara live streaming melalui akun Facebook Group GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah minggu ini dengan mengikuti dan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Ibadah Pemuda Gloria via Zoom. Ibadah Pemuda Gloria via aplikasi Zoom akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 21 Februari 2021, pukul 11.30 WIB, usai ibadah live streaming jemaat. Pelayan firman Saudari Leslie Jenjengi, liturgos Saudari Lani Bajaji. Edi Zoom meeting di-share di grup Pemuda Gloria. Mohon perhatian dan partisipasi Pemuda Gloria. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasinya dalam rangka mendukung pelayanan pemuda, dapat mengirimkan persembahan atau donasinya ke rekening Bendahara Pemuda seperti yang tercantum di warta jemaat atas nama Ninyoman Renia Suti Parwata. Ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 15 sampai dengan 21 Februari 2021, ulang tahun kelahiran. 16 Februari 2021, Ibu Rina Nubi. 19 Februari 2021, Saudari Diaken Risma Tadayu. 20 Februari 2021, Ibu Indah Puspita Torisumbi. 20 Februari 2021, Bapak Freddy Tonala. 20 Februari 2021, Ibu Velma Paswa Walenta. 21 Februari 2021, Ibu Harlin Pooa Kelly. Ulang tahun pernikahan. 15 Februari 2021, HUT pernikahan ke-56 Bapak Pendeta MC Nubi dan Ibu Elizabeth Nubi. Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan damai dalam hari-hari hidup selanjutnya. Warta Jemaat. Warta Jemaat dibagikan kepada jemaat dalam bentuk PDF, di-share melalui WhatsApp Group Jemaat GKST Gloria Jakarta. Bagi komisi yang akan memuat warta pelayanannya, mohon memasukkan infonya ke sekretariat admin gereja. Paling lambat hari Kamis. Penataan anggota jemaat. Dalam rangka memperkuat database jemaat, Majelis Jemaat melakukan pendataan ulang keanggotaan jemaat GKST Gloria Jakarta. Mohon kesediaan jemaat mengisi Google Form yang dikirimkan melalui WhatsApp Group atau WhatsApp pribadi. Silakan mengisi kolom-kolom yang tersedia, dan jika menurut Bapak, Ibu, Saudara, Saudari tidak perlu mengisi kolom tertentu, silakan pindah ke kolom berikutnya. Di bagian akhir Google Form ada pemilihan keanggotaan, silakan pilih keanggotaan yang dikehendaki. Yang pertama, anggota tunggal. 2. Anggota rangkap. 3. Simpatisan. Keterangan anggota tunggal: hanya menjadi anggota jemaat di GKST Gloria Jakarta. Anggota rangkap: menjadi anggota jemaat GKST Gloria Jakarta tanpa melepaskan keanggotaannya di gereja sebelumnya atau gereja asal. Simpatisan: tidak menjadi anggota tetapi mendukung dan atau ikut serta dalam ibadah dan kegiatan jemaat GKST Gloria Jakarta. Atas kesediaan jemaat mengisi Google Form ini, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Tenaga tata usaha gereja atau admin.
Untuk kelancaran administrasi gereja dan keuangan, Majelis Jemaat telah mengangkat tenaga tata usaha admin untuk penyelenggaraan tugas-tugas tersebut di bawah koordinasi Sekretaris Gereja atas nama Indah Tobondo. Mohon dukungan doa jemaat untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Aksi peduli korban gempa Mamuju. Majelis Jemaat telah menyalurkan dana peduli korban gempa sebesar 2.500.000 ke Gereja GTM Jemaat Bukit Saitun Mamuju, Sulawesi Barat yang mengalami kerusakan berat pada waktu bencana gempa beberapa waktu yang lalu. Majelis menyampaikan terima kasih banyak kepada warga jemaat dan simpatisan yang telah berpartisipasi dalam aksi gempa ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Minggu-minggu Prapaskah. Berdasarkan kalender gerejawi mengenai hari-hari gerejawi, maka mulai hari ini Minggu 21 Februari 2021 kita memasuki minggu-minggu Prapaskah. Kita akan menjalannya selama 6 minggu. Lalu kemudian masuk perjamuan kudus Jumat Agung Jumat 2 April 2021 dan ibadah Paskah Minggu 4 April 2021. Liturgi Prapaskah ke-1-4 dan mengenakan stola warna ungu. Semoga kita dapat mengikutinya penuh hikmat demi menghayati arti penderitaan Kristus untuk menebus kita dari dosa dan cengkraman maut. Tuhan memberkati. Warta Panitia Pembangunan. Warta Panitia Pengadaan Sarana Rumah Ibadah Jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangannya dapat dilihat dalam kolom Panitia Pembangunan Warta Jemaat Gloria yang diedarkan dalam bentuk PDF. Bagi jemaat dan simpatisan yang ingin menyalurkan dananya dapat mengirimkannya ke rekening Pembangunan Bank Mandiri, nomor rekening seperti yang tertera pada warta, atas nama Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Jemaat Gloria Jakarta. Warta Keuangan Jemaat. Warta Keuangan Jemaat Gloria dapat dilihat di halaman terakhir warta jemaat yang diedarkan ke jemaat dalam bentuk PDF. Jika terdapat kesalahan penulisan jumlah atau angka, mohon menyampaikan koreksinya kepada Bendahara Jemaat atas nama Penatua Komang Agustanti. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga-keluarga yang telah mengirimkan persembahan syukur atas hut kelahiran atau pernikahan, atas berkat-berkat Tuhan dan kolekte ibadah, ataupun bantuan dana untuk menunjang pelayanan GKST Gloria Jakarta dan aksi Gloria Peduli. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dalam bentuk pemindah bukuan atau setoran tunai, dapat ditransfer ke rekening jemaat Bank Mandiri. Nomor rekening tertera di warta jemaat atas nama Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Jemaat Gloria Jakarta. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri kebaktian ini. Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan lagu pengutusan Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera
nyatalah, ramani dan cemerlang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah kita bersatu dalam kekuatan dan kehangatan kasih-Nya. Marilah kita semua kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, melanjutkan rencana dan pekerjaan kita. Bawalah terang dan kebenaran Allah yang telah kita dengarkan hari ini. Apapun yang terjadi, bertahanlah dalam iman, pengharapan, dan kasih. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai kamu dalam kelimpahan berkat-Nya, dalam keluasan cintanya, dan dalam kebesaran kasih selamat-Nya sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Salam. Shalom.